Halo semuanya, sekarang kita sampai di subbab terakhir dari bab 4 integral, yaitu adalah teorema nilai rata-rata untuk integral. Sebelum masuk ke teorema nilai rata-rata untuk integral, saya akan mereview teorema nilai rata-rata untuk turunan. Ya, jadi untuk turunan itu, misalnya kita punya sebuah fungsi, kemudian dia kontinu di A sampai B, jadi tidak ada terputus gitu ya. Kemudian dia terdiferensialkan juga di selang tersebut, maka pasti ada C di dalam selang A sampai B yang memenuhi persamaan berikut, ya, yaitu F fungsi di B dikurangi dengan fungsi di A per B min A akan sama dengan turunan dari nilai fungsi tersebut di C. Ini untuk turunan. Nah, untuk integral gimana? Nah, saya akan mulai dari nilai rata-rata. Ya, jadi misalnya kita punya sekelompok nilai ya, sekelompok nilai yang ada sebanyak n buah, kita kan tahu bahwa rata-ratanya adalah kita menjumlahkan semua nilai tersebut dibagi dengan n. Nah, gimana untuk sebuah fungsi gitu ya? Berarti adalah fungsi x1 sampai fungsi xn dibagi dengan n, atau notasinya adalah 1/n dikalikan dengan jumlah dari fungsi xi gitu ya. Nah, ini karena di review dari subbab yang pertama yang Riemann itu ya, bahwa ada nilai awal, ada nilai akhir, itu ada B, ada A gitu ya. Jadi A ini adalah nilai awal, B itu adalah nilai akhir. Nah, ini saya coba kalikan dengan B min A per B min A. Jadi 1/n-nya ini ya, 1/n dikalikan dengan B min A per B min A. Ininya tetap nih, notasi sigmanya Fxi tetap. Nah, kemudian si B min A per N, ya B min A per N yang ini, B min A per N itu kan kalau kita ingat-ingat lagi tentang Riemann, B min A per N adalah delta X ya, delta X. Nah, sehingga ini bisa berubah menjadi 1/B min A-nya saya taruh di luar. Jadi 1/B min A dikalikan dengan jumlah Fxi dikalikan dengan delta X. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk N yang kemudian nilainya saya buat sangat kecil gitu ya, dia dibuat menjadi sangat banyak, dibuat sangat banyak sampai ke sehingga gitu ya, berarti kan partisinya jadi sangat kecil sehingga dia menjadi sebuah integral ya kan, sebuah integral. Jadi diingat-ingat lagi tentang luas Riemann ya, dia menjadi integral. Di sini dia menjadi integral dari A sampai B fx dx. Ya, 1/B min A-nya tetap. Nah, berarti ini memberikan kita sebuah kesimpulan untuk nilai rata-rata sebuah fungsi, ya kan? Bentuk awalnya ini nih nilai rata-ratanya. Setelah kita utak-atik menjadi seperti ini, ya kan? Berarti, nah, nilai rata-rata sebuah fungsi di sini jika fungsi f terintegrasikan pada interval A sampai B, maka nilai rata-rata fungsi tersebut di rentang tersebut adalah sesuai dengan rumus berikut, yaitu 1/B min A dikalikan dengan integral A sampai B dari fx dx. Coba kita masuk ke contoh. Carilah nilai rata-rata fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan x sin x kuadrat, itu maksudnya x dikali sin kuadrat x ya, pada interval 0 sampai akar pi. Oke, grafiknya dihilangkan dulu. Kita akan coba hitung dulu, gitu ya. Kita tahu bahwa rumus nilai rata-rata, gitu ya, adalah tadi 1/B min A integral dari A sampai B fx dx. Nah, berarti di sini
Ini 0 adalah A, akar pi adalah B. Kita bisa langsung masukkan 1 per akar pi min 0. Ya. Integral dari 0 sampai akar pi X dikalikan sin kuadrat X dx. Oke. Kita pakai substitusi ya. Misal U adalah X kuadrat aja di sini. Sorry, ini soalnya sin kuadrat X nih harusnya. Oke. Sekalian saya ralat di sini. Ini, nah, sin X kuadrat ini ya. Misalnya U adalah X kuadrat, maka DU adalah 2X dx. Berarti dx adalah DU per 2X. Saya ubah sekalian batasnya. Untuk batas bawah dia X sama dengan 0. Kalau X-nya 0, U-nya 0. Dan kalau batas atas X-nya akar pi ya. Berarti U-nya adalah pi. Oke. Nah, ini berarti bisa kita ubah jadi 1 per akar pi min 0 berubah jadi 0 sampai pi ya. Batasnya udah saya ubah. Ini jadi X dikalikan dengan sin U. dx-nya jadi du per 2x. Oke, dicoret. Kita akan ketemu min cos U ya. Di sini. Di sini kita punya du dari 2 yang di sini, 2 yang di sini keluar. Jadi 1/2 akar pi dikalikan dengan min cos U. Batasnya dari 0 sampai pi. Nah, udah berarti kita akan punya 1/2 akar pi dikali dengan 1 tambah 1 ya. Nah, udah berarti hasil akhirnya adalah 1 per akar pi. Oke, berarti ini adalah nilai rata-rata dari fungsi tersebut di interval 0 sampai akar pi. Nah, yang dimana kita bisa lihat, oke, di sini grafiknya. 1 per akar pi ya. Nah, X sin X kuadrat. Nah, kira-kira 1 per akar pi berarti adalah, ini kan persebaran nilainya ya, persebaran nilainya berarti kira-kira rata-ratanya di situ adalah 1 per akar pi. Oke, nah sekarang kita baru masuk, tadi intro ya, nah sekarang kita baru masuk ke teorema nilai rata-ratanya. Intinya, untuk A lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada B, ya, yang dimana dia didefinisikan dengan dx sama dengan integral A sampai X ft dt. Terdapat nilai C dalam A, B yang memenuhi persamaan berikut, yaitu G aksen C sama dengan GB min GA per B min A. Ini sebenarnya adalah modifikasi kan ya, modifikasi dari teorema nilai rata-rata untuk turunan. Enggak, karena ini kan cuman modifikasi yang kalau turunan dia F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Gitu ya. Nah, si Gx ini kan dia udah punya definisi ya bahwa Gx ini adalah integral dari A sampai X ft dt. Ya, ft dt. Nah, berarti misalnya saya punya sebuah
grafik ya, sebuah grafik. Nah, jadi kan dia ada A, ada B, terus di tengah-tengahnya ada X, ya kan? Nah, kalau GA ya, GA adalah integral dari, sesuai definisi yang ini ya, definisi yang ini. Kan kalau GX integralnya A sampai X, berarti kalau A sampai X ya. Berarti kalau GA dia adalah integral dari A sampai A FT dt. Ya. Sedangkan kalau dia GB berarti dia adalah integral dari A sampai B FT dt. Oke, kita udah punya definisi GA dan GB. Kita masukin ke sini, GB-nya berarti integral dari A sampai B FT dt. Nah, GA-nya di sini adalah integral dari A sampai A. Atau berarti adalah apa? 0 ya. Karena kan dari A sampai A berarti nggak ada, berarti 0. Nah, berarti di sini bawahnya adalah B min A. Nah, ketemu berarti di sini adalah 1 per B min A integral dari A sampai B FT dt. Nah, ini mirip ya sama rata-rata dari fungsi gitu. Karena tadi kan ya sama gitu, fungsi dan integral sebenarnya adalah dua hal yang memang saling berkaitan. Fungsi, luas di bawah fungsi itu adalah integral. Nah, ini kan G aksen C. G aksen C itu berarti adalah apa? Kalau G lambang besar melambangkan integral, berarti kalau diturunin dia menjadi fungsi tersebut, ya kan? Berarti G aksen C akan sama dengan fungsi C. Karena dia turunan dari integralnya. Turunan dari integralnya gitu ya. Berarti dia adalah fungsi tersebut, balik lagi. Nah, ini FT dt. Oke, berarti ini kalau warna ini adalah si teorema nilai rata-rata untuk integral. Oke, kita masuk ke definisinya yang tadi. Nah, definisinya adalah apabila F kontinu pada A sampai B, terdapat suatu bilangan C antara A dan B sehingga berlakulah FC sama dengan 1 per B min A dikalikan dengan integral A sampai B FT dt. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan semua C dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada selang min 4 sampai 4 yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk integral. Oke, kita kerjakan dengan TNR integral. Kita langsung pakai rumusnya tadi ya, FC adalah 1 per B min A integral dari A sampai B fx dx. Ini A min 4, B-nya 4, fx-nya x kuadrat. Oke, kita langsung masukin 1 per 4 ditambah 4, 8 ya. Integral dari min 4 sampai 4 dari x kuadrat dx. Berarti ini adalah 1/8 dari 1/3 x pangkat 3. Dari min 4 sampai 4. Berarti saya keluarin 1/3-nya jadi 1 per 24 x pangkat 4 pangkat 3 ya. Kemudian ditambah dengan 4 pangkat 3 ya. Min 4-nya saya taruh di depan. Di sini akan punya. Nah, ini kan hasilnya adalah 16/3. Nah, 16/3 ini tadi adalah FC ya kan? FC adalah 16/3. Nah, FC-nya kita masukin lagi ke rumus si fx-nya. Fx-nya kan x kuadrat ya. Berarti di sini C kuadrat sama dengan 16/3.
3. Ya udah berarti C-nya adalah tinggal diakarin ya. Tinggal diakarin plus minus 4 per akar 3. Nah, selesai. Berarti akan ada, gitu ya kesimpulannya, akan ada C yang bernilai plus minus 4/3 di antara A sampai B yang memenuhi persamaan ini. Gitu. Oke, itu untuk teorema nilai rata-rata untuk integral. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih semuanya. Ini adalah akhir dari bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.